Hai Sobat PUPR, salam semangat untuk Indonesia. Selamat datang di podcast CPNS PUPR kelompok B5, edisi khusus wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Charliani Sanita, CPNS PUPR Angkatan 2024, sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Dan hari ini kita ditemani oleh teman-teman kita yang luar biasa, CPNS-CPNS juga, eh, CPNS muda ya, semangat dan siap membangun negeri. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam nih soal tantangan bangsa, kita kenalan dulu ya sama teman-teman kita di sini. Mungkin mulai dari Mas David, silahkan Mas diperkenalkan. Iya, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya David Oke, Sabtiawan. Saya analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama untuk penempatan di Direktorat Bina Teknik, Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Begitu, terima kasih Mbak Sherly. oke, Mas David. Next kita ke Mbak Lintang nih. Mbak Lintang, silahkan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Aura Lintang Alif Salsabila sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Seperti itu, Mbak Serli. Oke, salam kenal Mbak Lintang. Next kita ke Mas Aulia. Mas Aulia, boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Aulia Akbar Harudin, bisa dipanggil Akbar, jabatannya penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman dari DIT PT PGPL. Oke, Mas Aulia. Next, last one ada Mas Bintang. Silahkan Mas Bintang. Iya, halo semuanya. Perkenalkan namaku Bintang Haryo Satatiswoko dan kebetulan ada teman sekantorku di sini. Aku juga dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air dan jabatanku pengelola sumber daya air yang pertama. Oke, berarti ada dua orang ya dari sumber daya air. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam gitu ya, kita samain persepsi kita dulu. Jadi kita satu frekuensi nih. Menurut teman-teman apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara gitu? Mungkin aku mau tanya ke Mas Aulia dulu nih. Gimana Mas? Iya, sebenarnya gini gampangnya, wawasan kebangsaan itu kayak cara pandang kita atau cara kita melihat negara sendiri gitu, negara Indonesia. Gimana kita memahami tentang kewilayahannya, keberagaman suku, budaya, agama, dan juga sejarah perjuangannya gitu. Intinya biar kita tahu nih siapa kita sebagai bangsa Indonesia, apa nilai yang kita pegang dan apa yang bikin kita beda sama negara lain. Contoh simpelnya di kehidupan sehari-hari mah kayak kamu bangga pakai batik, ikut upacara bendera, menghormati teman yang beda agama atau suku gitu. Kalau bela negara gimana Mas David? Iya, Mas Akbar. Nah, kalau bela negara itu sendiri sebetulnya tidak perlu diartikan hanya sebatas peperangan aja gitu. Apalagi di kondisi saat ini, bela negara itu nggak harus angkat senjata gitu. Tapi bela negara bisa kita tunjukkan dengan berbagai cara. Seperti saat ini kita sebagai ASN di Kementerian PU, kita bisa menjalankan tugas dengan penuh integritas, pelayanan masyarakat yang adil dan ramah, serta terus mengembangkan diri dan berinovasi untuk kepentingan bangsa. Itulah bentuk bela negara yang relevan di saat ini, khususnya sebagai ASN generasi muda, seperti itu. Nah, ya, aku setuju sih sama Mas David ya. Penting banget tuh, terutama di kondisi Indonesia sekarang gitu. Banget tantangannya, mungkin yang dulunya ada, sekarang ada tantangan itu gitu. Kayak teknologi yang semakin cepat, krisis iklim makin nyata, perpecahan sosial akibat polarisasi politik, disinformasi gitu ya, ketimpangan pembangunan, dan semua itu kan berdampak ya ke bangsa kita gitu. Ya, betul. Kadang tuh kita juga lupa ya kalau bangsa kita ini tuh nggak hanya butuh untuk dibangun gitu, karena memang itu yang mungkin saat saat ini tuh yang terlihat hanya pembangunan-pembangunan gitu ya. Tapi juga bangsa ini tuh perlu kita satukan, terutama dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, di kesempatan ini, mumpung kita lagi berkumpul nih, kita akan bahas tuntas tentang isu-isu kontemporer yang saat ini jadi tantangan di bangsa kita Indonesia ini ya. Terutama kita akan bahas dari sudut pandang kita sebagai ASN,
terutama CPNS di Kementerian PUPR. Oke, karena persepsi karena persepsi kita udah sefrekuensi nih ya mengenai wawasan wawasan negara dan wawasan kebangsaan dan bela negara. Tapi di situ ya, sorry. Oke, karena kita udah sefrekuensi nih ya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, aku pengen kita bahas yang lebih panas ya. Langsung aja kita ke topik kita yang pertama, itu mengenai yang lagi rame nih saat ini gitu. Mungkin udah lumayan lama juga ramenya yang berkaitan langsung nih dengan kementerian kita, yaitu mengenai Ibu Kota Nusantara. Menurutku ini salah satu proyek yang lumayan ambisius ya, tapi di balik hebohnya pembangunan IKN, aku pengen tahu nih pendapat teman-teman. Menurut teman-teman ini tuh simbol kemajuan atau justru kontroversi atau ada pendapat lainnya gitu. Mungkin dari Mas Bintang. Iya Mbak Sherly, IKN ini tuh kan salah satu topik yang cukup hangat ya untuk diperbincangkan pada era-era sekarang ini, apalagi setelah ganti presiden ya. Jadi kalau dari sisi teknis tuh IKN itu sebagai simbol reformasi dari tata ruang NKRI. Nah, apa sih itu? Nah, reformasi tata ruang. Nah, itu seperti kita menata ulang lah istilahnya. Jadi Indonesia itu ingin menata ulang ketimpangan penduduk dari semua pulau yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa nih yang udah padat banget sama penduduknya kan. Nah, rencananya IKN dibangun di Kalimantan itu kan memakan lahan yang cukup luas ya. Kita tahu kayak bukan istilahnya, skalanya bukan kota kecil tapi kota yang cukup besar. Nah, eh, demi memenuhi Indonesia Emas nih 2045 itu juga perlu dirampungkan sebelum tahun itu. Nah, untuk memeratakan dari penduduk Indonesia. Maka dari itu sebenarnya langkah ini itu bagus banget yang dilakukan oleh pemerintah RI. Namun tapi ini isu yang sangat sensitif dari banyak kaum nih tentang lingkungan. Gimana lingkungannya sih? Di Kalimantan kan kita tahu sebagai paru-paru dunia nih. Nah, itu kalau kita bikin bangun kota di situ apa enggak nanti menebang banyak pohon ya? Pasti. Tapi di satu sisi kita juga istilahnya memindah kawasan hutan lindung kita yang ada di Kalimantan di mungkin di pulau-pulau yang lain yang masih luas lah istilahnya. Mungkin seperti itu. Nah, kita juga bisa nih belajar dari Jakarta yang udah padat banget. Mungkin seperti itu sih. Mungkin gimana dari Mbak Lintang pendapatnya? Iya, tapi ya dari yang kita tahu ini pembangunan IKN ini tuh sebenarnya bisa jadi ujian juga ya buat masyarakat Indonesia itu sendiri dalam sisi keadilan sosialnya. Nah, kenapa? Jangan sampai nih dengan adanya pembangunan IKN yang sangat masif ini, apalagi kan proyek ini tuh memakan biaya yang cukup besar ya. Ya jangan sampai dengan adanya pembangunan IKN ini tuh kita malah meminggirkan masyarakat adat yang ada di sana gitu. Karena di awal pembangunan juga sempat ada konflik kan ya antara pemerintah dan juga masyarakat setempat gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengawal hal itu agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan seperti itu. Nah, salah satu caranya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melibatkan warga masyarakat setempat dalam proses pembangunan IKN ini agar mereka tuh juga merasa mereka tetap menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini melalui reformasi pembangunan di IKN. Mungkin Mas David berpendapat yang lain. Aku sepakat sih Mbak. Nah, terkait si IKN itu sendiri,
pada akhirnya sih muncul isu-isu yang mengurangi kepercayaan publik gitu. Jadi banyak publik kita yang skeptis dengan pembangunan ini gitu karena pendanaan dari IKN ini cukup besar, sekitar 460 triliun kalau tidak salah, kurang lebihnya seperti itu dari berbagai sumber, bahkan awalnya itu tidak akan menggunakan APBN. Namun seiring berjalannya waktu ternyata pembangunan ini itu perlu stimulus dari APBN gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan arah penggunaan dana dari pemerintah ini prioritasnya akan seperti apa sih? Pembangunan ini akan seperti apa? Nah, kita sebagai ASN harus siap memberikan informasi yang jernih dan transparan kepada masyarakat terkait isu-isu IKN ini gitu ya. Begitu sih dari saya Mbak Lintang. Saya kurang tahu kalau misalnya Mas Akbar gimana Mas? Iya, sebenarnya gini, kalau saya jawabannya tergantung dari sudut pandang dan data yang kita gunakan untuk melihatnya ya. Jadi pemerintah jelas tuh menekankan aspek pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu kan pihak yang kritis ini menyoroti besarnya biaya dan potensi dampaknya gitu. Pada akhirnya IKN ini adalah proyek jangka panjang untuk Indonesia gitu. Apakah dia benar-benar akan menjadi simbol pemerataan atau justru hanya menjadi proyek elit itu sendiri? Itu semua akan terbukti seiring berjalannya waktu dan bagaimana implementasinya selanjutnya gitu. Pada intinya tujuannya tuh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesatuan Indonesia ya dari apa yang udah kita diskusikan tadi gitu. Dan menurut aku di sini tuh tantangannya tuh nggak cuman soal pembangunan gitu, tapi ke persatuan gitu ya. Sadar nggak sih teman-teman kalau misalnya selama pas pemilu gitu ya masyarakat Indonesia tuh terbelah, bahkan nggak cuman di grup yang besar gitu, tapi bahkan sampai ke keluarga pun mungkin di grup WhatsApp kita ngobrolinnya soal perbedaan gitu ya, perbedaan siapa nih yang dipilih gitu. Nah, eh, aku mau tanya deh pendapat dari Mas David gimana nih polarisasi politik di Indonesia yang menyebabkan masyarakat menjadi intoleran gitu. Iya, Mbak Shirley. Sebetulnya kayak apa polarisasi ini kan kayaknya baru-baru ngehits ini setelah era digitalisasi media sosial lah gitu ya. Karena kalau lihat zaman dulu kayaknya nggak terlalu deh, lebih langsung aja gitulah polarisasinya gitu ya. Nah, hal ini tuh sebetulnya nggak bisa kita anggap sepele gitu terkait isu polarisasi ini ya. Karena polarisasi ini bisa mengikis persatuan gitu. Masyarakat terpecah belah, bahkan keluarga yang seperti tadi Mbak Shirley sebutin bisa jadi renggang gitu karena adanya perbedaan pilihan, misalnya istri pilih A, suaminya pilih B gitu kan, itu bisa bisa jadi renggang nantinya gitu. Apalagi di era saat ini gitu, eranya algoritma media sosial gitu ya. Jadi informasi itu semakin bias gitu ya. Jadi filter-filter jadi kurang gitu. Jadi informasi-informasi ini kita jadi sulit memilih gitu mana ini informasi yang benar-benar atau informasi yang hoax gitu. Seperti itu sih pandangan saya terkait situasi polarisasi ini gitu. Gimana Mas Akbar? Iya, mungkin polarisasi politik sama intoleransi ini juga masuk ke radikalisme ya. Banyak narasi ekstrem muncul di diam-diam, apalagi menyasar ke generasi muda gitu. ASN ini harus jadi garda terdepan pemersatu, bukan malah ikut kubu-kubuan gitu. Mereka cenderung makin radikal di kubunya masing-masing dan seringkali melihat lawan bukan sebagai pihak yang beda pandangan, tapi malah musuh yang harus dilawan gitu. Ya seperti yang Mas David sampaikan tadi ada dampak-dampak terkait radikal juga terkait pemerintahan jadi susah jalan. Misalkan bayangin kalau DPR nih semua isinya cuma berantem katakanlah nggak ada yang mau kompromi akhirnya kebijakan penting buat rakyat nih jadi mandek kan. Ataupun kalau keluar itu cuma menguntungkan satu kubu gitu. Tadi Mas David juga sebutkan terkait perpecahan di masyarakat. Contoh gampang kita kita beda pilihan capres gitu katakanlah itu udah menjadi masalah gitu. Tadi juga disebutkan hoax dan fitnah gitu. Eh, Terdapat ujaran kebencian, gampang banget percaya berita bohong dan lain-lain begitu. Kalau untuk Mas Bintang gimana nih Mas Bintang tanggapannya? Nah, kalau menurut saya nih Mas Akbar, eh, sikap netral itu merupakan
satu bagian lah dari yang namanya bela negara. Nah, kita kan bekerja nih untuk rakyat dan bukan untuk kayak golongan tertentu. Nah, netral ini tuh bukan berarti nggak peduli, tapi justru bentuk peduli yang paling adil. Nah, kita kerja ini buat seluruh rakyat Indonesia dan bukan buat golongan tertentu maupun kubu tertentu. Kalau kita mau bela negara, ya mulai dari bersikap tidak memihak lah, istilahnya netral. Karena negara ini tuh milik kita semua, bukan milik segelintir orang saja. Itu sih. Oke, betul Mas Bintang. Sebagai calon ASN tuh punya tanggung jawab ya untuk menjaga keutuhan bangsa mau nggak mau gitu melekat gitu ya, termasuk lewat kerja nyata. Nah, sekarang aku mau masuk nih ke isu yang langsung bersentuhan sama tugas kita di Kementerian PU, yaitu mengenai ketimpangan pembangunan. Karena kalau kita bicara soal keadilan sosial ya, dimulai dari akses yang merata, jalan, air, perumahan, sampai konektivitas uh, antar wilayah gitu. Itu kan menjadi tugas kita gitu di Kementerian PU, tugas Kementerian PU gitu. Nah, Mbak Aura boleh tolong jelasin nggak Mbak jabatannya Mbak itu apa dan tupoksi unit kerjanya seperti apa, dan apakah ada ketimpangan pembangunan dan peran sebagai atasannya bagaimana? Iya, Mas Herli. Jadi saat ini kan aku menjabat sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama ya di unit kerja saya di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Jadi memang di sini kami melakukan pendampingan dan juga pembinaan terhadap balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satu kegiatan yang saya lakukan di sini adalah melakukan perencanaan program dan anggaran. Dan dari situ terlihat sih ya perbedaan kebutuhan antar daerah. Jadi kan balai-balai itu ada di beberapa daerah yang berbeda dan memang kebutuhan di setiap tempat itu berbeda gitu. Jadi kemudian juga akhirnya anggaran yang diberikan tidak bisa dipukul rata, jadi harus menyesuaikan dengan expense yang ada di sana. Nah, dari sini tuh terlihat ya bahwa memang masih banyak wilayah di negara kita, Indonesia ini yang bisa dikatakan tertinggal gitu. Karena tidak adanya akses dasar ya seperti air bersih, sanitasi, bahkan jalan seperti itu. Nah, jika dilihat secara lebih mendalam, ketimpangan ini tuh bukan hanya soal pembangunan, bukan di sini ada proyek, di sana nggak ada proyek gitu ya. Tapi juga tentang keadilan ruang hidup gitu, keadilan dalam hal ruang berkembang, dalam yang nantinya juga akan berimbas kepada kesempatan dari masyarakatnya sendiri untuk bisa mendapatkan hal-hal tertentu gitu karena adanya perbedaan sarana dan prasarana yang ada di sana. Dan karena Indonesia ini kan sangat luas ya dan secara geografis memang istimewa gitu karena kita merupakan negara kelautan yang secara akses tidak semudah oleh negara-negara yang hanya terdapat di satu pulau begitu. Jadi memang itu sih salah satu tantangan kita dalam hal pemerataan pembangunan itu. Kalau menurut Mas Bintang gimana tuh? Nah, kalau menurut saya nih, ketimpangan tuh cukup sensitif juga ya. Dan bisa memicu perpecahan nih di antara kita sebagai warga NKRI. Nah, kita di sini sebagai CPNS Kementerian PU nih harus hadir sebagai solusi. Seperti ini, kalau saya kan jabatannya sebagai pengelola sumber daya air pertama nih. Nah, contoh ada daerah di daerah Papua yang memerlukan air irigasi dan daerahnya itu kekeringan, jarang hujan. Saya di situ sebagai pengelola sumber daya air pertama itu harus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di daerah Indonesia, biar tidak ada yang merasa tertinggal atau merasa ketimpangan yang sangat jelas. Infrastruktur ini tuh bisa menjadi perkat lah untuk kita sebagai warga Indonesia. Kan begitu ya, Mas Akbar? Iya, Mas.
Jadi jangan lupa terkait pendekatan sosial juga penting ya. Jangan sampai pembangunan fisik nggak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya misalkan nih kayak jalan jembatan tol dengan adanya akses ini, barang dan orang itu bisa bergerak lebih mudah nih. Ekonomi daerah terpencil bisa ikut tumbuh dan harga-harga juga bisa lebih stabil karena distribusi lancar kan. Ini jelas banget nih jadi kunci buat mengurangi ketimpangan gitu. Terkait air, irigasi, sanitasi itu Kementerian PU kan juga yang membangun bendungan, jaringan irigasi gitu. Pertanian biar petani itu nggak cuma ngandelin hujan, terus penyediaan air bersih buat masyarakat sampai sistem sanitasi biar lingkungan sehat. Hal-hal ini dasar nih penting banget buat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat gitu, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal gitu. Itu Kalau aku sebagai analis pengelola keuangan APBN ya, kita tuh bukan cuma memastikan anggaran itu tersedia gitu ya, tapi juga memastikan anggaran itu digunakan adil dan sasaran gitu. Nah, eh, membahas mengenai keadilan pembangunan gitu ya, itu kan bukan cuma soal infrastruktur yang dibangun hari ini gitu, tapi juga soal siapa yang mengelola dan meneruskan ke depannya. Nah, aku pengen masuk ke segmen terakhir ya, teman-teman. Aku penasaran nih bahas generasi kita sendiri gitu ya. Ini tuh kita generasi penerus ya. Eh, nah, tapi menurut Mbak dan Mas, gimana sih generasi kita? Mungkin Mas David. Iya, makasih banyak Mbak Sherly. Jujur aja sih, bonus demografi ini bisa menjadi pisau yang bermata dua gitu ya. Di satu sisi memberikan keuntungan bagi kita di mana usia produktif pada saat tahun tersebut akan lebih banyak gitu dibandingkan usia yang udah non produktif gitu. Nah, di sisi lain juga bisa jadi bahaya ketika secara skill, kompetensi, dan bahkan mungkin dari sisi gizinya itu nggak kita perhatikan juga gitu. Bahkan hari ini saya melihat anak muda itu meskipun mereka canggih secara teknologi, tapi kurang pemahaman akan wawasan kebangsaan gitu dan cenderung bangga dengan bangsa atau identitas bangsa lain gitu. Bahkan mereka lebih percaya dengan hoax gitu dibandingkan berita-berita resmi yang ada gitu. Tanggapan saya seperti itu sih, Mbak Sherly. Kalau Mas Akbar gimana, Mas? ya terkait bonus demografi itu kan sederhananya kondisi di mana kita jumlah penduduk usia produktif itu kan lebih banyak dibanding usia non produktif ya. Ibaratnya kalau di sebuah tim nih pemain yang aktif lebih energik gitu. Ini tuh sebenarnya peluang banget nih buat sebuah negara karena punya banyak tenaga kerja, banyak orang yang bisa berinovasi, dan potensinya gede buat mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Sayangnya kesempatan ini kan hanya sebentar, sekitar 20 atau 30 tahun lah, kalau nggak salah. Kalau nggak dimanfaatin dengan baik, bukannya jadi bonus, malah jadi bencana demografi karena banyak pengangguran gitu. Mas Bintang gimana tanggapannya ini? Nah iya Mas Akbar, nih, sebenarnya saya melihat generasi muda sekarang tuh agak miris ya, kalau melihat yang negatifnya ya. Daripada generasi kita dulu di Gen Z nih, Gen Alpha yang sekarang tuh lebih gampang menerima tren-tren dari luar negeri yang belum tentu positif buat kita. Nah, itulah pentingnya pendidikan digital. Nah, pendidikan digital itu eh, bukan cuma tentang kemampuan teknis atau skill dalam bermain software seperti itu, bukan, tapi juga membentuk etika tentang bermedia sosial. Nah, ini ditujukan untuk menanamkan nilai kebangsaan dan memastikan teknologi itu digunakan untuk mendukung arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan lebih berpihak kepada masyarakat luas. Kalau dari Mbak Lintang gimana? Penutup bahasan, bukan penutup Zoom. Jadi generasi muda ini kan juga nantinya akan menjadi penentu masa depan ya. Kita juga sebagai generasi muda yang sadar dan juga bisa dikatakan memiliki privilege ya dalam akses informasi, akses hal-hal yang lebih baik begitu. Jadi kita harus bisa merangkul nih teman-teman kita semua yang sesama anak muda, sama generasi muda yang mungkin
jalannya masih belum lurus begitu ya. Jadi jangan sampai jika mereka merasa ataupun kita sendiri merasa ada hal-hal yang dirasa salah dan perlu dibenahi, kita tuh nggak hanya sekedar protes gitu dan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah begitu. Jadi sebisa mungkin kita juga menjadi masyarakat yang mampu untuk terlibat aktif dalam perbaikan-perbaikan itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Seru banget ya obrolan kita, lumayan berat ya hari ini gitu ya. Sebelum kita tutup nih, aku pengen minta satu kalimat ya dari teman-teman. Apa kontribusi nyata kita sebagai CPNS PUPR dalam bela negara menurut teman-teman gitu. Kita mulai dari Mas Olia. Ya Mbak, kalau saya sih penerapannya cuma 2 sebenarnya. Menjaga toleransi dan netralitas dalam setiap langkah pelayanan. Itu aja sih kalau saya. Oke, siap Mas Olia. Next-nya Mbak Lintang. Nah, kalau dari saya, kita harus memberikan pelayanan yang adil dan merata ya, terutama dalam aspek pemerataan pembangunan. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Langsung aja dari Mas Lintang. Gimana? Kalau dari saya nih satu kalimat, menjadi penggerak infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan. Oke, siap. Mas David, gimana Mas David? Oke, kalau dari saya sih melawan hoax dengan literasi digital dan pastinya dengan akal sehat. Oke, thank you. Next, terakhir dari aku ya. Menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran karena itu cerminan kepercayaan dari negara ya. Oke, mungkin sampai di situ aja podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Semoga kita semua siap jadi ASN yang tidak hanya bekerja, tapi juga membela negara dan berkarya. Terima kasih, sampai Amin. jumpa. Sampai jumpa.